Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane khalqon bentuk fisike wa khuluqan lan perilaku sosiale. Khalqon itu bentuk napa fisik ya iku namane kejadiane wa khuluqan itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda afal tafdil ahdal. Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayat. Wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqi maring dalan hak. Turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab ni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong ni apa ahdahum apa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila atau aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ono apa khuluquhu tindak lampahi Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nah, bentuk fisik wong darani khalqon apa? Khalqon. Jadi kaya raimu ngene iki jenenge khalqon. Nah, kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham-paham ngono. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kok pentro akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-ghufrana gampang nyepuro. Jadi al-ghufrana itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Berarti ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Jadi al-ghufrana tetap khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya? Tapi misalnya ana sing maca al-ghufrana ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Ya itu pilihan. Kayak gini ya, di hadis itu semua harokat beda. Di hadis jadi kayak rak-rosong atau mikir iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kulla bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai alim baca wa kulla bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krono alim mbok krono bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, karena diatafkan ke mansubnya inna terus mansubnya inna dibuang, artinya cukup dengan ataf, innanya dibuang, makanya wa kulla bid'atin dolalah wa inna kulla bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung bawa coba kullu bid'atin. Tapi kira usah debat. Dia yang semua coba nasab, ono semua coba rofa, malah takok. Oh malah apa? Kiai kok takok, apa? Kiai kok takok. Mesti nero, nak rofa itu berarti mustaqil, apa? Mustaqil. Kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya kayak ini yang baca wasimatuhu ghufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-ghufranu. Nak baca wasimatu al-ghufrana wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrana. Paham ya? Tetap mengulang kanan apa? Yang sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu tidak ada batasnya, longgar selonggar-longgarnya. Masyhur Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, wah celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji. Tapi Nabi dengan enteng ngendikan pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi gak ngaji ya bagus, karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaran. Itu namanya yafsahlum
longgar. Mana kula nggih niru waktu kula mboten nate bayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya nggak perlu datang di hallnya bapak, atau lagi golek pekerjaan ya apa nggak perlu datang, atau kegiatan ambil istri ya nggak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu butuh yafsah fil ihsan longgar, karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting, atau ekonomi itu sing sering ya regulasi daripada utang-utang serasa teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah, longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan, karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya saya, daripada melek rawani ke radui aktivitas turu. Ke kanca aku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek apa Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi gak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri kholek kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Tidak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia, atau ibunya sakit, atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa ke sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Untuk santri alim ya barokah, bodoh barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Kira-kira zaman akhir gelem ngaji, gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wayak fulan gampang nyepura sapa nabi anidambi saking dosa idarkana nalikane ana apa dzambun fi haqqi lam haqqi nabi wasabati lan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau, karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kemana cara bahasa Indonesia ya? Jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah Nabi nggak bisa memaafkan. Wa idza du'a narkane den sia-sia apa hak wa hak Allah taala lam yakum mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi kiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi memiliki sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa, tapi kalau yang dihujat Quran itu Nabi akan marah besar, dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi memiliki ini lam yakum ahadun digodobi kagodobin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sama nak jadi kiai tenan itu misalnya nyelok santri rapati cepat itu biasa. Tina ono santri kok ora subuh cepet-cepet gue tersinggung, kok gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hak Allah. Tina gak ono kopi gue itu hadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngomong santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hak Allah, apa? Hak Allah. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Aku kayak waras, semuanya itu makomnya waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih benar waras maksudnya, cuma malah dikembang ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya wa idza du'a haqqullahi lam yakum ahadun dihudubi ka hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau hak Allah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar, dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur, itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul.
Misalnya Nabi misalnya mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kok ana wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansip, ya Nabi ngendikan kowe meneng. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansid wal imam yaktub faqad lahad. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Apa? Ya pasir di garis-garis yang dulu kan nggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah orang ngomong aja, ya menang Nabi ngendikan, sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan. Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan. Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat terus salaman sama saya rata-rata menolak karena nggak fair. Wong yang datang awal saja nggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan nggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salam. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu nggak boleh. Seperti tadi Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan faqad laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan nggak nerima. Kalau ada orang ngaji nggak fokus itu tidak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasam'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kali itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng, seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi nembe rawuh lho, kan ngenyek wong. Sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan berngaji ayo kena. Ya hal seperti itu semua awam kadang tidak barokah itu. Jadi sepele tapi itu mengganggu betul kan lucu kan. Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan, kan lucu. Kriminal besar utara zaman ya. Cuma kiai-kiai tidak perlu niru kaya Nabi ya, karena kualitas ngendikannya orang kaya Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan kaya orang waktu kenalan kok kan ya bisa. Man ro'ahu badihatan habah, man tisapane wong ro'ahu ningali sapa man ningali Nabi badihatan kelan spontan habah maka wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'ala nakane ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja bah maka mesti nyebadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawu sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana wa qaulul haq ana iku muron pait. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi di muslimin marang Islam, ora tau nyimpen hisan ing drengki.